Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Zain dari kelas AKP 8B, mata kuliah Seminar Akuntansi. Nah, kali ini teman-teman saya akan membahas suatu jurnal nasional dan jurnal internasional. Nah, kali ini saya terlebih dahulu akan mengupas tuntas tentang jurnal nasional yang kami dalami atau teliti, yaitu judulnya Analisis Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas terhadap pengendalian internal PT Detalamas Indah Surya. Nah, di jurnal ini kami menemukan kelebihan dan kekurangan dari judul tersebut. Pertama saya akan mengupas tentang kelebihan dari jurnal ini. Kelebihannya itu yaitu latar belakangnya dijelaskan dengan baik. Kenapa harus menulis topik ini? Karena penjelasan bagaimana sih sistem informasi akuntansi penjualan berpengaruh terhadap pengendalian internal berdasarkan fenomena yang terjadi pada PT Delta Mas Indah Surya Indah. Nah, pada perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan sistem dan prosedur yang tepat dan bisa dibilang belum tepat dan mungkin sudah bisa dikatakan tepat, tetapi sistem pengendalian internalnya ini sudah baik, namun bisa saja orang-orang yang ada di dalamnya membuat pengendalian internal ini tidak baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Sistemnya ini sebenarnya sudah diatur perusahaan dengan baik dan tertata gitu. Hanya saja masalah yang kompleksnya itu adalah di pengendalian internalnya, orang-orang yang ada di pengendalian internalnya. Jadi sistem yang sudah tertata dengan baik hancurlah dibuat oleh orang-orang yang tidak baik. Bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian di dalam perusahaan ini juga terlihat adanya peran ganda yang dilakukan oleh service advisor, di mana service advisor itu transaksinya sekaligus peran ganda, dapat mengakibatkan kemungkinan terjadi misalnya penyelewengan, kecurangan, manipulasi terhadap penjualan, dan penerimaan kas yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah, yang kedua itu pemaparan pada jurnal ini sudah baik karena memuat pendahuluan, tujuan, kajian pustaka, metode penelitian, dan pembahasan dan kesimpulan ya, layaknya seperti jurnal biasanya. Yang ketiga, jurnal ini juga memaparkan kesimpulan dengan jelas serta memberikan saran yang baik terhadap sistem informasi akuntansi pada PT Delta Mas Surya Indah. Nah, saran saya ya supaya diberikan juga diterapkan oleh perusahaan ini gitu, agar perusahaannya ini berjalan lebih baik dan sistem yang dibuat juga berjalan dengan baik seperti itu. Nah, kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, tinjauan pustaka yang disajikan hanya memberikan satu varian saja teorinya yang dikemukakan oleh ahli pada setiap variabelnya. Seharusnya pada tinjauan ini, tinjauan pustakanya itu juga tidak menunjukkan bahwa variabel pada jurnal ini memiliki hubungan yang satu dengan yang lainnya. Itu. Nah, yang kedua, pada metode ini penelitiannya hanya menjelaskan jenis penelitian dan analisis datanya saja. Pada bagian ini tidak dijelaskan gitu bagaimana data tersebut didapatkan atau sumber datanya ini gitu. Karena hal ini sangat penting untuk meyakinkan pembaca bahwa hasil yang didapatkan pada jurnal ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kondisi di mana yang sebenarnya apa yang terjadi dalam perusahaan itu gitu. Terus yang kedua itu ada jurnal internasional yang judulnya Analysis of Factors Affect to Organizational Performance in Using Accounting Information System, Track User Satisfaction and Integration Information System oleh Anton Arisman dan Lukluk Fuadah. Nah, di sini sih kelebihannya yang pertama pada pendahuluannya. Pada pendahuluannya itu penjelasannya saya lihat di sini mengapa penelitiannya dilakukan dan dipaparkan dengan baik, didukung dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, pada bagian ini juga dipaparkan rumusan masalah yang harus dijawab oleh penelitian ini. Yang kedua, pada jurnal ini metodenya itu telah melengkapi struktur utama penulisan jurnal, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, layaknya ya seperti jurnal biasanya gitu. Yang ketiga, kajian pustaka yang disajikan sudah sangat baik karena teori yang diberikan cukup untuk mendukung bahwa setiap variabel memiliki pengaruh. Hal ini dapat dilihat melalui cara pengembangan hipotesis yang telah disajikan.
Yang keempat, pembahasan dan kesimpulan pada jurnal ini sesuai dengan rumusan masalah yang diterapkan. Nah, kekurangannya itu bisa dibilang sedikit ya, karena cuma satu, yaitu tidak dituliskan kapan jurnal ini dipublikasikan dan terbitan keberapa, seperti itu. Berikut penjelasan saya mengenai jurnal jurnal internasional dan jurnal nasional yang kami teliti. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.